Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Puspitasari dengan NIM 2088201014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesenian Kedek Ogleng. Bab 1. Kedek Ogleng. Asal-usul Kedek Ogleng. Kedek Ogleng Pacitan merupakan sebuah tari yang diciptakan oleh Sutiman, masyarakat Pacitan tepatnya di Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sutiman sebagai rakyat biasa pada tahun 1962 tumbuh sebagai pemuda yang kreatif dalam bidang seni dan budaya. Sebagai sebuah seni yang terlahir di lingkungan masyarakat biasa, secara otomatis pakaian, gerakan, perlengkapan, pengiringannya berbeda dengan di keraton. Sebagai seni, Kedek Ogleng yang diciptakan Sutiman telah diserahkan kepada masyarakat Desa Tokawi dan umumnya masyarakat Pacitan sehingga dikenal sebagai seni Kedek Ogleng. Jiwa besar Sutiman terlihat jelas saat menyerahkan pengembangan Kedek Ogleng sebagai seni pertunjukan di Pacitan. Diharapkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan Kedek Ogleng akan semakin dinantikan kehadirannya di event lokal, nasional maupun internasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun perorangan. Upaya pelestarian Kedek Ogleng dalam rangka untuk mengembangkan Kedek Ogleng agar menjadi muatan lokal baik jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas di lembaga pendidikan di Kabupaten Pacitan perlu untuk dilakukan. Hal ini sebagai apresiasi terhadap pencipta seni Kedek Ogleng yakni Sutiman. Bab 2. Kedek Ogleng sebagai seni pertunjukan. Asal mula gerakan tari Kedek Ogleng. Tari Kedek Ogleng diciptakan terinspirasi dari perilaku kera di alam bebas ketika Sutiman mencari kayu bakar. Semula Sutiman hanya berpikiran untuk menciptakan tari Kedek Ogleng sebagai upaya Sutiman untuk menghibur masyarakat. Semenjak Sutiman pertama kali melihat kera di alam bebas, merasa terhibur dengan tingkah laku kera dengan gaya akrobatik yang memanjat dari pohon satu ke pohon lainnya, serta bertingkah laku lainnya yang menggemaskan. Gerakan lincah kera menginspirasi Sutiman untuk menciptakan gerakan tari yang sama sekali berbeda dengan tarian keraton yang saat ini sudah ada. Gerakan sederhana namun menghibur dengan kelincahan penari, Kedek Ogleng serta gerakan akrobatik mampu memukau penonton. Pada tahun 1962, Sutiman berlatih keras dengan ilmu bela diri dan tenaga dalamnya berhasil membuat gerakan akrobatik yang secara nalar biasa tidak akan mampu dilakukan oleh manusia yang tidak terlatih. Latihan menjadi kunci sukses penari Kedek Ogleng, khususnya Sutiman pada fase awal penciptaan gerakan tari seni Kedek Ogleng. Saat itu, yang menjadi unsur penentu tarian adalah penari tari Kedek Ogleng yang ditarikan oleh Sutiman. Unsur utama dari tari ini adalah kelincahan gerak pemain yang disebut dengan ogleng. Ogleng merupakan penari laki-laki yang pakaian dan perlengkapannya menyerupai kera atau disebut dengan ketek. Hal itu mengingat Sutiman pada awal terciptanya pada tahun 1962 terinspirasi gerakan kera yang bercengkrama saat Sutiman beristirahat mencari kayu di ladang. Gerakan lucu binatang kera menginspirasi Sutiman dalam menciptakan tari Kedek Ogleng. Beliau menciptakan gerakan seni Kedek Ogleng sama sekali tidak dipengaruhi oleh sosok Hanuman dalam Ramayana maupun epos-epos yang lain tentang kera. Kedek Ogleng sebagai seni tari pertunjukan. Seni Kedek Ogleng mempunyai unsur keindahan pada gerakan sehingga gerakan dari tari Kedek Ogleng memiliki gerakan yang indah. Namun dalam perkembangannya, tari Kedek Ogleng menyesuaikan dengan zaman melalui proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distortif. Gerakan stilatif adalah gerakan yang telah mengalami proses pengulangan, sedangkan gerakan distortif adalah gerakan yang telah mengalami perubahan dari gerak aslinya.
Gerakan yang biasa dimainkan oleh Sudirman mendapat beberapa kombinasi, yakni diberikan unsur cerita Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji sebagai cerita populer di kalangan masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa. Hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi, lahirlah dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerakan tari kedek ogleng yang murni menirukan atau imitasi gerakan kera yang alamiah yang membedakan dengan gerak tari lainnya. Gerak murni adalah gerak yang terdapat gerakan artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Keunikan gerak tari kedek ogleng terletak pada keaslian gerakan kera yang saat itu sedang bermain-main di alam bebas. Namun berbeda jika dilakukan oleh seekor kera yang dikurung dalam habitat buatan. Perilaku dan tingkah laku kera telah banyak berubah jika dibandingkan dengan kera di habitat aslinya. Adapun gerak maknawi adalah gerak dari tari kedek ogleng yang mengandung maksud tertentu. Gerakan tersebut antara lain gerakan koprol, akrobatik, dan lain-lain. Gerakan-gerakan tersebut tidak sebatas gerakan tetapi mempunyai makna yang terhubung dengan kehidupan. Akrobatik mempunyai makna bahwa hidup ini penuh dengan abstraksi dan zigzag. Selain itu juga menjahili ataupun interaksi dengan penonton mengandung makna bahwa dalam hidup kita harus berinteraksi kepada sesama manusia. Kedek ogleng sebagai seni milik Pacitan. Dengan turunnya hak paten atau hak cipta dari Menteri Hukum dan HAM atas tari kedek ogleng menjadikan kesenian tari kedek ogleng sah milik Pacitan. Ditambah lagi penetapan tari kedek ogleng sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat keberadaan tari kedek ogleng menjadi tari warisan budaya asal Pacitan, sehingga klaim dan pengakuan atas tari kedek ogleng dari daerah lain tidak berlaku lagi. Seni kedek ogleng sebagai tari rakyat mengandung makna bahwa pakaian, tempat, dan waktu pertunjukannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tari rakyat bebas ditarikan oleh siapapun tanpa kecuali. Selain itu, tempat pementasan juga dapat dilaksanakan di tanah lapang, di dalam gedung maupun dalam acara seremoni, kegiatan masyarakat baik resmi maupun non-formal. Sebagai tari rakyat, seni kedek ogleng banyak menggunakan imitatif dan ekspresif, menirukan kegiatan atau kegiatan kera di alam bebas. Seni kedek ogleng sebagai tarian rakyat yang menirukan gerakan lincah kera memerlukan ruangan pentas yang luas. Tari kedek ogleng yang biasa disebut dengan tarian tristik. Tari kedek ogleng dengan penari yang masih muda dapat melakukan gerakan yang sudah ada dengan melakukan posisi kaki sedikit menjinjit dan diikuti dengan gerakan pendek atau lari kecil. Jika penari tidak melakukan gerakan jinjit dengan lari-lari kecil, maka gerakan penari kedek ogleng tersebut dianggap kurang betul, sehingga penari juga harus berhati-hati dalam melakukan sebuah gerakan dengan mengikuti gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan dengan disesuaikan dengan iringan ritme musik gamelan baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun melalui rekaman. Bab 3. Gerakan blenderong dalam seni kedek ogleng. Gerakan pertama, gerakan ini sebagai pembuka dalam seni pertunjukan. Posisi kaki kiri di depan, kaki kanan dengan tumpuan lutut di kaki kiri, dengan kelima jari kaki bertumpu pada lantai, kepala tertuju pada pandangan ke depan. Gerakan kedua, lanjutan dari gerakan pertama, diikuti dengan kedua telapak tangan berada di depan dada untuk melakukan gerakan seperti orang menyembah, meminta izin untuk menari. Gerakan pembuka tarian dengan kaki posisi kuda-kuda. Penghormatan kepada penonton dengan tangan posisi menyembah, kemudian diikuti dengan gerakan tangan, kaki, dan kepala yang dimaksudkan sebagai pembuka tari. Gerakan ketiga, posisi kaki jengkeng kiri, kedua tangan dan telapak tangan menghadap ke atas untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya. Di depan dada, yang kanan posisi di atas, sedangkan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke atas. Gerakan keempat,
Posisi duduk jengkeng dengan kaki kiri di depan, kaki kanan dengan lutut bertumpu di lantai, dengan telapak jari kanan bertumpu pada lantai. Tangan kiri berada di lutut kiri, sedangkan tangan kanan bertumpu pada pinggang kanan. Kepala dengan pandangan mengarah ke depan. Gerakan kelima, gerakan kaki jengkeng dengan telapak kaki jinjit dengan posisi badan setengah membungkuk, dengan posisi kepala menunduk melihat ke bawah, dengan kedua tangan menggenggam ringan. Gerakan keenam, gerakan berjalan dengan kaki kanan di depan dan ibu jari dan jari tengah membentuk gerakan yang luas. Posisi kepala mengarah ke kaki kanan, sedangkan sorot mata tertuju ke bawah. Gerakan ketujuh, gerakan kaki kiri di depan dengan kaki kanan di belakang. Ibu jari menempel pada jari tengah dengan melakukan gerakan ke depan dengan kepala menghadap ke bawah. Dan gerakan-gerakan selanjutnya. Bab 4, 6 gerakan dasar kedai ogleng. Pertama, gerakan akrobatik, koprol berguling seperti terlemparkan dari alam lain. Gerakan ini mencerminkan awal memasuki kehidupan dunia, semangat hidup untuk menjalani ujian yang akan menentukan keberhasilan seseorang, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Kedua, gerakan duduk termenung gelisah memutar pandangan ke segala penjuru mata angin. Ini adalah lukisan rasa kecewa, penyesalan sekaligus heran menyaksikan alam baru yang dianggap asing dan penuh tantangan. Memerlukan sebuah tekad dengan konsentrasi tinggi untuk menghadapi kehidupan di dunia. Ketiga, gerakan berjalan mengitari area pertunjukan berinteraksi dengan yang terlihat di sekitarnya ataupun penonton. Gerakan ini sebagai gambaran rasa ingin tahu manusia dalam lingkungan yang baru. Akal pikiran manusia membawa manusia kepada rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang belum diketahuinya. Hasrat ingin tahu manusia akan memotivasi manusia untuk berpikir dalam rangka menemukan jawaban yang terbaik untuk dirinya sendiri. Keempat, gerakan ngelicat mengganggu penonton saat berinteraksi dengan penonton. Gerakan menggambarkan bahwa hidup penuh dengan perjuangan. Manusia jangan mengeluh dengan berbagai persoalan dalam kehidupannya. Kelima, gerakan mulut dan kedua tangan. Kedai ogleng membawa lari makanan atau barang hasil interaksi dengan penonton. Gerakan yang menggambarkan sikap dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Percaya diri merupakan sikap yang bertolak pada dorongan dari dirinya sendiri berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil. Keenam, gerakan bercanda, bermain dan bercengkerama baik dengan penonton maupun sesama penari, serta gerakan lucu lainnya. Gerakan ini menggambarkan kebersamaan dan keceriaan dalam menghadapi kehidupan walaupun sangat berat. Hadapi semua tantangan dan rintangan dengan senyuman. Bab 5, gerakan klasik kedai ogleng. Beberapa gerak klasik kedai ogleng. Gerakan pertama, gerak pembuka tari dengan kaki posisi kuda-kuda. Penghormatan kepada penonton dengan tangan posisi menyembah. Kemudian diikuti gerak tangan, kaki, dan kepala yang bermaksudkan sebagai pembuka tari. Gerakan kedua, gerakan kedua tangan seperti nyekiting. Ruas ibu jari bersinggung dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah menggenggam dengan gerakan ke kiri ke kanan biasa disebut dengan trecetan. Melangkah jinjit dengan cepat ke kanan atau ke kiri kemudian kembali ke tengah. Gerakan ketiga, posisi kaki jengkeng, kanan kedua tangan melekat di depan dada yang kanan, posisi di atas dengan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian yang kiri di bawah tangan kanan dengan membentuk jari menggenggam. Gerakan keempat, posisi kaki jengkeng kanan, kedua tangan melekat di depan dada yang kanan posisi di atas dengan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke depan, kemudian yang kiri di bawah dengan kanan dengan membentuk jari jimpitan. Gerakan kelima,
Posisi kaki jengkeng kiri, kedua tangan di depan dada, yang tangan kiri posisi di atas paha kiri dengan bentuk jari menggenggam telapak tangan menghadap ke atas paha. Kemudian yang tangan kanan di belakang tangan kiri dengan memegang dada bagian kiri. Dan gerakan-gerakan seterusnya. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.